Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovanda Rizka, mahasiswi PPG kategori 1 dari tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, melaksanakan video pembelajaran dalam rangka ujian kompetensi dengan nomor peserta PPG 2015 027 15 389. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, nak? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar dengan baik kita di hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita siapkan dulu bukunya. Sudah siap semua belum bukunya? Oke, yuk kita baca doa dulu deh, biar belajarnya ini enak. Awal dengan doa. Sakti, silakan. Oke, siap Bu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Oke, berarti hari ini semua full, hadir semua. Oke, sebelum belajar, Bioko mau tanya dulu, kemarin kita memperingati hari apa, nak? Dari tanggal 5 Oktober. Oke, jangan sampai lupa ya, hari-hari nasional. Kita kemarin belajar apa, nak? Bunyi. Nah, kemarin gue udah bilang di minggu lalu, yang sekarang kita akan membahas tentang efek Doppler. Nah, apa itu efek Doppler? Kita akan bahas hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan tentang apa itu efek Doppler, kemudian merumuskan efek Doppler berdasarkan peristiwa. Peristiwa apa tuh? Nah, nanti kita akan lihat. Presentasi hasil diskusi tentang efek Doppler. Nah, nanti kalian akan berdiskusi nih. Nanti akan kasih kalian percobaan. Ada dari situ kalian akan presentasikan hasilnya apa sih tentang efek Doppler gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, boleh dilihat videonya dulu. Nah, kira-kira tentang apa tuh videonya? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Baik Bu. Hari, silakan. Itu videonya menjelaskan tentang suara klakson mobil. Klakson mobil. Kenapa tuh suara klaksonnya? Kalau mobilnya mendekat, suara klaksonnya makin terdengar keras. Kalau mobilnya menjauh, suaranya makin tidak terdengar. Nah, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Fahri dong. Oke, terima kasih Fahri. Nah, itu tadi kenapa kalau mobilnya mendekat, gitu ya, suaranya makin kedengaran. Tapi kalau mobilnya menjauh, suaranya makin jauh. Pernah dengar gitu nak kalau di jalan? Sering Bu. Sering. Oke. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, inilah agenda kita hari ini. Kita akan mengatasi masalah. Masalah apa sih yang akan kita bahas di hari ini? Ya, tadi video tadi akan kita bahas. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, ada presentasi dan diskusi kelas, gitu ya. Kita semua terima LKPD-nya, nak? Sudah berkelompok ini? Sudah. Oke, coba dibuka LKPD-nya. Coba dibuka LKPD-nya. Bapak juga boleh nanti Bapak tampilin di sini LKPD-nya. Sudah ada LKPD-nya. Oke. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, boleh dibuat apa tadi orientasi masalahnya? Coba. Tadi kan masing-masing sudah buat nih. Kira-kira orientasi masalahnya apa sih? Gitu tadi. Coba dari video yang tadi kira-kira masalahnya apa aja? Silakan coba dibuat dulu orientasi masalahnya. Boleh, ayo berdiskusi. Dari video tadi kira-kira orientasi masalahnya seperti apa sih? Apa yang menjadi permasalahan? Ini udah disebut juga sama Fahri. Kelompok berapa yang mau membacakan orientasi masalahnya seperti apa? Kelompok 1, boleh. Kalau dari kelompok 1, apa yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan suara yang terdengar saat sumber bunyi mendekat atau menjauh? Oke, good. Apa yang mempengaruhi? Bisa ya? Itu ya, orientasi masalahnya. Oke, kalau sudah orientasi masalah, nah sekarang kita masuk ke pokok yang mau kita
siapkan. Nah, di sini dari masalah tadi kita mau menguji nih seperti apa percobaannya. Nah, udah disiapkan? Ada alat dan bahannya, ada 2 buah handphone. Udah disiapkan handphonenya? Ada? Oke. Yang satu tolong di-download aplikasi Spectroid. Yang satu frekuensi sound generator. Coba di-download dulu masing-masing. Download, coba. Kita akan mengukur frekuensi, kita akan menguji frekuensinya. Spectroid berfungsi sebagai sumber atau pengamat? Pengamat. Karena dia mengukur ya. Kalau si sound sebagai sumber. Coba dulu sound generator seperti apa tuh? Ada bunyinya kan dia ini, gitu ya. Berapa? Nah, diatur. Nah, berapa jangan kenceng. Nah, ternyata sekarang udah canggih ya, di handphone bisa mengukur frekuensi yang didengar tuh. Oke, sekarang ya, kalau sudah lihat langkah percobaannya, silakan dilakukan langkah percobaannya masing-masing. Yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa. Apa yang pertama ke situ? Ya, sumber mendekati pendengar. Berarti sumbernya yang mendekati ke pendengar. Dicoba. Ini langkah berapa? Langkah kedua apa? Sumber dijauhi. Sambil nanti Bu Yova nilai kelompok mana yang paling aktif. Yuk dikerjakan dulu yang jawabannya, nanti setelah itu baru dipresentasikan hasil dari diskusinya. Yang sudah ini sudah? Lanjut, Fahri, boleh cari dari sumber-sumber yang lainnya. Dari modul yang mungkin informasi boleh. Coba. Nah, tuh. Sudah? Langsung dikerjakan kalau yang sudah isiannya. Sambil buka sumber yang lain juga boleh. Sambil buka, ya di modul yang informasi juga boleh. Apa yang mempengaruhi besar hasilnya frekuensi yang didengar oleh pengamat? Apa? Boleh cari jawabannya, cari sumber lain juga boleh. Yuk, boleh kelompok 2, silakan presentasikan dari hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai FSI. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, yang pertama itu adalah hasil percobaan. Yang pertama dengan langkah yang pertama, yaitu dengan frekuensi sumber 600 Hz menghasilkan frekuensi pengamat sebesar 598 Hz. Lalu langkah yang kedua, kami masih sama menggunakan frekuensi sumber sebesar 600 Hz dan masih menghasilkan 598 Hz. Untuk langkah ketiga tadi, sumber bunyi dan pendengar saling dekat, itu frekuensi sumbernya 600 Hz, frekuensi pengamatnya masih sama, bertambah 2 Hz jadi 602 Hz. Terus untuk langkah keempatnya, sumber bunyi dan pengamat saling menjauh, frekuensi sumbernya 600 Hz, frekuensi pengamatnya berkurang menjadi 598 Hz. Oke, yuk lanjut. Pertanyaan itu Apa yang mempengaruhi besar kecilnya frekuensi yang didengar oleh pengamat itu berdasarkan dari hasil pengamatan kelompok kami, besar kecilnya frekuensi dipengaruhi
satu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh pengamat mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau perubahan pergerakan terhadap pengamat terhadap sumber atau sumber terhadap pengamat. Ada pertanyaan? Mungkin? Kelompok berapa? Pertanyaan? Kelompok 1? Nah, siap-siap nih. Pertanyaannya apa nih? Iya. Coba Mak. Pokok satu. Mau nanya nggak? Oh ya. Tahu dulu. Ya, 3 menit cepat. Saya ingin bertanya, apa lagi selain jarak yang mempengaruhi efek gelombang? Selain jarak, Ya, ya. Selain jarak, apa sih yang mempengaruhinya? Jawab, Fahri. Kamu siapa yang menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok G. Ya. Apa tadi selain yang mengalami efek gelombang itu adalah jawabannya frekuensi. Karena semakin tinggi frekuensi sumber itunya akan semakin tinggi. Kalau frekuensinya semakin rendah maka itunya juga semakin rendah. Oke. Bisa kan? Ada lagi? Ya. saya izin bersangka. Oh, nyangga. Selain itu ada percepatan. Nah, ya kecepatan ya. Jadi frekuensi sumbernya tadi kan nggak berubah, tapi kan ketika yang didengar tadi kan kalau yang deketinnya cepet juga tuh, iya nggak? Iya. Nah, ada kecepatan juga di situ. Makanya kan rumusnya apa tadi tuh? Efek gelombang. FP sama dengan ada ya? I. Nah, oke, ada sepakat. Ada lagi mau tanya? Kalau satu di nanya? Di mana? Reza aja. Apa contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam efek gelombang? Ayo. Ayo apa? Tadi aplikasi efek gelombang dalam kehidupan sehari-hari banyak. Tadi ayo. Jadi efek gelombang dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya saat mendengar bunyi sirine mobil pemadam kebakaran dari arah berjauhan. Oh. Oke, cukup? Oke, ya tepuk tangan buat kelompok. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok berapa lagi? Satu, dua, tiga. Tadi yang stand siapa? Tiga, kedua siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami coba. Oke. Dari hasil percobaan kami mengambil frekuensi sumber bunyinya ada 613 Hz. Dari pengamatan, jika sumber mendekat, pendengar, dan pengamat diam dari frekuensi 613 Hz menjadi frekuensi pengamat menjadi 615 Hz. Yang kedua, ada sumber bunyi menjauhi pengamat yang awalnya 613 Hz menjadi 130 Hz. Yang ketiga, ada sumber bunyi dan pendengar saling mendekat. Frekuensi sumbernya yang pertama 613 Dan jauh banget. Hz
menjadi 630 Hz. Lalu yang terakhir ada yang keempat, yaitu sumber bunyi dan pengamat saling menjauhi. Masih sama frekuensinya 613 Hz menjadi 270 Hz. Apa yang mempengaruhi besar kecil frekuensi yang didengar oleh pengamat? Frekuensi makin besar jika sumber bunyi mendekat. Besaran frekuensi yang didengar oleh pengamat dipengaruhi oleh kecepatan medium, kecepatan sumber bunyi, dan kecepatan pengamat. Selanjutnya pada percobaan di atas, bagaimanakah konsep efek Doppler terjadi? Bagaimana saat terjadi perubahan frekuensi gelombang, mana dulu terpilih sumber dan detektor atau pendengar. Kesimpulan dari pembelajaran ini kita Ini saja, jangan langsung simpulkan. Nanti yang udah pertanyaan aja dulu. Simpulnya nanti. Udah, tidak. Oke, siapa yang mau tanya? Siap. Ada yang nanya? Dari mananya tadi? Ayo. Dari mananya? Dari mananya? Dipersilakan. Sabar ya. Oke, Dimas. Dari kelompok 2. Oke. Catat pertanyaannya. Saya dari kelompok 2 ingin menanya kenapa frekuensi sumber dan frekuensi pengamat perbedaannya sangat jauh. Yang mana tuh? Yang warna berapa tadi? Yang tadi yang berapa tuh? Yang 100 sama berapa Kak katanya? Kenapa tadi kok jauh banget? Apa kan jawab aja? Kenapa? Ayo. Ya. Mas, Bapak jawab aja. Saya tidak menjawab karena percobaan yang kedua sumber bunyi menjauhi pengamat. Karena tadi pas percobaan kan banyak suara dari kelompok lain, jadi kita ngambil pas percobaan yang kedua kita ngambil frekuensi terkecil karena gelombangnya naik turun. Jadi noise tadi sama frekuensi yang lain gitu ya? Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Harus ada kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, cukup. Udah, boleh ditutup? Oke. Ya, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, next. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang diskusi kami tentang efek Doppler. Ya. Tabel ya. Dari hasil percobaan kami, ketika sumber mendekat, pendengar dan pengamat diam, frekuensi sumbernya 456 Hz. Frekuensi menjadi 452 Hz. Sekalian. Terus yang kedua, ketika sumber bunyi menjauhi pengamat, frekuensi sumbernya 456 Hz menjadi 172 Hz. Lalu ketika sumber bunyi dan pendengar saling mendekat, dan
456 Hz menjadi 452 Hz. Lalu yang keempat, sumber bunyi dan pengamat saling menjauhi. Dari 456 Hz menjadi 108 Hz. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang mempengaruhi besar kecilan frekuensi yang didengar oleh pengamat? Jawabannya yaitu kecepatan medium, kecepatan sumber bunyi, kecepatan pendengar atau pengamat. Kemudian pada percobaan di atas, bagaimanakah konsep efek Doppler terjadi? Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Oke. Yuk, kalau ada yang mau tanya, Imam? Makan? Nas? Penasaran Nas ya? Ya, makan. Ayo makan. Ayo, siapin. Mau nanya nggak? Sakti udah siap banget menjawab. Tanya yang ketiga tadi Kak. Yang ketiga percobaannya dari Pamina dari berapa? Yang ketiga. Nah, coba. Saya izin bertanya, yang percobaan ketiga kan dari 456 Hz jadi 452. Kan langkah keduanya saling mendekati. Kenapa jadi turun bukan naik? Karena tadi juga dipengaruhi dari suara-suara kelompok yang berdiskusi, jadinya kan berisik gitu, jadinya nggak tepat arahnya. Oke. Ada lagi? Coba ya, coba silakan nilai. Oke, cukup boleh ditutup kelompok 1. Sekian. Nanti. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita sudah melakukan percobaan. Nah, sekarang baru tadi kita simpulkan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok berapa yang menyimpulkan? Kelompok 1, boleh. Diri, kelompok 1 boleh. Ini Kak. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, efek Doppler merupakan pertama, ketika sumber dan pengamat mendekat terjadi peningkatan frekuensi pada suara. Oke, terus? Yang kedua, ketika sumber dan pengamat menjauh terjadi penurunan frekuensi pada suara. Oke, cukup. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 tepuk tangan ya. Satu lagi. Tadi jawabnya persamaannya berarti gimana? Siapa yang bisa persamaannya? Kesimpulan yang kedua, apa persamaannya Kak Imam? Jadi persamaan efek Doppler itu efek adalah frekuensi pendengar sama dengan V kurang lebih VP atau Plus minus. plus minus PP. VP per I plus minus VS Dikali FS. Oke. Oke, terima kasih Mas. Oke, plus minus itu apa? Tadi plus minus apa sih Pak kelompoknya? Kak Fahri. Ya, Plus minus itu apa? Tadi apa? kalau plus itu yang bernilai positif
positif jika sumber bunyinya menjauhi pendengar. Kalau negatif, sumber bunyinya mendekati pendengar. Kalau PV bernilai positif, pendengar mendekati sumber bunyi. Kalau PV-nya negatif, pendengar menjauhi sumber bunyi. Itu dalam rumusnya ya, untuk efek Doppler. Kesimpulannya sudah, tadi percobaannya sudah. Sekarang kita refleksi. Berarti apa pembelajaran kita hari ini? Manfaatnya apa, Nak? Tadi kita apa? Kita mengetahui peristiwa dari efek Doppler itu ya. Jadi kita sekarang sering, mungkin kalian mendengar kok suara ambulan. Ternyata sudah ilmunya tuh di fisika tuh dipelajari tuh, namanya efek Doppler. Sekarang sudah pembelajaran, kita evaluasi. Beliau akan share di grup link kita hari ini. Nanti boleh dilihat di WA-nya, boleh dikerjakan. Ada 2 soal. Kebuka nggak? Buka ya, coba langsung dikerjakan. Beliau cek di sini berapa yang sudah masuk. Nanti kita akan bahas. Gareta masalah nomor 2, Gareta. Di mana kecepatan masing-masing kereta adalah 196 km per jam serta 90 km per jam. Apabila masinis X menyalakan fluid berfrekuensi 795 Hz, sedangkan perlambatan bunyi di udara adalah 300 meter per second, maka tentukanlah FP masinis Z. Keretanya saling mendekati ya. Saling mendekati nih. Nah, gimana tuh rumusnya kalau dia saling mendekati? Tuh. Sudah dapat semua? Kalau sudah boleh dibuku coret-coretannya di kertas lembar aja. Kita selembar coret-coretannya kan? Kertas lembar aja. Ini satu kelompok satu sendiri. Jangan. Ya udah. Di buku nggak apa-apa. Sambil lihat boleh nggak? Jadi dulu, oke. Mister Fahri. Udah semua ya, udah lengkap nih, makanya boleh dicoba maju ke depan. Udah semua udah mengerjakan. Kita lihat gimana penyelesaiannya dari Fahri. Boleh, teman-teman boleh koreksi kalau ada Fahri yang salah.
Oke, benar ya yang dikerjain sama Mr. Fahri? Ya. Benar ya. Ini dirubah dulu dalam meter per second gitu ya. Oke, dalam meter per second. Ini frekuensi sumbernya, good. Ini kenapa dia positif? Si Z ini sumbernya atau si pendengar yang soal? Z itu siapa? Nah, ya, siapa? Dua buah kereta, sama-sama kereta ya? Nah, sama-sama kereta, tapi saling mendekati. Oke, berarti hasilnya 975 Hz. Gitu. Paham di sini efek Doppler, nak? Paham. Oke, yang nomor 1. Apa jawabannya nomor 1? Pertanyaannya? Jelaskan peristiwa perubahan frekuensi pada peristiwa efek Doppler. Apa tuh? Perubahan frekuensi apa, Nas? Perubahan frekuensi yang diterima pendengar dibanding dengan frekuensi sumbernya akibat gerak relatif pendengar dan sumber. Oke, perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar Dibanding dengan frekuensi sumber akibat gerak relatif pendengar dan sumber. Oke, good. Tadi ya, tadi yang tadi presentasi. Jadi efek Doppler itu bukan hanya jaraknya, tapi juga kecepatan tadi ya. Oke, itu mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah melakukan percobaan dengan efek Doppler, sudah kita simpulkan, sudah kita evaluasikan juga hasilnya. Nah, pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan tentang gelombang bunyi lagi di tahap berikutnya setelah dari efek Doppler. Tadi kita belajar ada apa tuh? Yang tadi yang di kalian cek yang DB itu. Nah, nanti kita akan bahas tentang intensitas bunyi juga seperti apa tentang efek bunyi. Oke, mungkin cukup pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan minggu depan. Kita tutup dengan baca hamdalah.